Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang keenam mata kuliah kita gerakan sosial, yaitu gerakan sosial baru. Di minggu sebelumnya kita membahas tentang gerakan sosial lama. Nah, saya harap Anda semua bisa memahami tentang apa itu ciri-cirinya, dan apa yang menyebabkan munculnya gerakan sosial lama, untuk nanti bisa memahami uraian saya mengenai gerakan sosial baru. Dengan demikian Anda bisa membedakan mana gerakan sosial lama, mana gerakan sosial baru, ya. Nah, ini penting Anda pahami dengan baik karena ini merupakan salah satu isu atau tema penting di mata kuliah kita, gerakan sosial. Jadi Anda mesti paham nih ya topik ini, karena menjadi ini isu penting ketika ada orang bertanya apa itu gerakan sosial lama, apa itu gerakan sosial baru, lalu apa beda antara keduanya, Anda mesti bisa tahu ya jawabannya ya. Saya akan berbagi slide presentation kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti uraian saya tentang topik ini dengan baik ya. Oke. Ini topik kita, topik ke-6, gerakan sosial baru, New Social Movements, di mata kuliah kita, gerakan sosial. Nah, saya punya beberapa gambar yang ingin saya perlihatkan kepada Anda semua. Tolong Anda simak itu gambar, Anda amati apa gambar-gambar itu. Gambar pertama ini adalah gambar uh, masih hitam putih, berarti ini lama ya. Ini muncul mungkin sebelum 1960 ke bawah ya. Nah, tulisannya Labor Movements and Leaders ya, Elizabeth Martinez. Labor Movement itu artinya gerakan buruh. Tulisannya di situ, we presses demand higher wages, artinya menuntut kenaikan gaji ya. Nah, oke. Ini gambar pertama. Gambar kedua. Nah, ini seperti yang pernah di minggu lalu saya tunjukkan kepada Anda. 8 hours labor, 8 hours recreation, 8 hours rest. 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, 8 jam istirahat atau tidur ya. Nah, ini gambar kedua. Nah, dua hal gambar ini merupakan dua gambar yang menunjukkan atau ada kaitannya dengan gerakan sebelum 1960, ya, yaitu gerakan sosial lama. Ya. Apa maknanya gerakan sosial lama? Yang saya kira itu, yaitu gerakan sosial lama itu bercirikan, yaitu bersifat ekonomis materialistik. Nah, gerakan sosial biasanya, tapi tidak mesti, umumnya diprakarsai oleh gerakan buruh atau gerakan pekerja yang mereka menuntut perbaikan gaji, ya, pembagian waktu kerja yang wajar, tidak kerja melulu, tapi juga ingin kesejahteraan bersifat spiritual, sosial, rekreasi, ada istirahat, dan juga jam kerja yang tidak terlalu banyak, ya. Nah, nah ini adalah dua gambar ini adalah merupakan gambar yang merujuk kepada gerakan sosial lama. Karakternya adalah ekonomik materialistik, ya, yang dipengaruhi oleh ideologi Marxis seperti di pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin gambar selanjutnya. Ini setelah 1960 ke sini. Nah, ini memang di 60-an awal, 50-an awal, fotonya masih hitam putih. Anda lihat, Anda pasti tahu nih siapa yang sedang berbicara ini di podium. Ada yang tahu? Martin Luther King, Pak. Bagus. Siapa yang barusan jawab? Oke. Sargara, Pak. Oke, bagus. Nah, itu adalah Martin Luther King, dia pemimpin civil rights movement di Amerika yang menuntut hak-hak kaum African American atau orang Amerika berketurunan Afrika. Anda jangan menyebutnya negro ya. Itu kalau dengar dari mereka itu penghinaan ya. Nyebutnya Black American atau African American ya. Menuntut hak-hak persamaan hak bagi kaum African American atau Black American. Pemimpin yang besarnya adalah ini Martin Luther King.
Dia memperjuangkan kesamaan hak bagi orang-orang African American dengan akibat dia sendiri terbunuh oleh orang yang tidak suka. Justru yang pelakunya adalah dari kalangan Black American sendiri. Tokoh lainnya Anda mungkin kenal, siapa? Malcolm X. Mendengar itu? Ya, oke. Gambar berikutnya. Nah, ini adalah sekelompok perempuan juga masih tahun 1950-an, 60-an ke bawah. Tapi sudah ke 60-an ke sini, ya. Itu adalah sekelompok perempuan berprotes, melakukan protes di jalanan dengan tuntutannya equal right now. Nah, sama seperti tadi. Jadi equal right itu adalah persamaan hak. Ya. We demand equal rights. Perempuan menuntut persamaan hak. Oke. Khususnya adalah perempuan dari Black American ini. Jadi mereka menuntut hak yang sama dibanding orang kulit putih, tapi juga di kalangan perempuannya juga menuntut yang sama di depan lelaki yang Black American juga di kalangan dengan kesamaan dengan Black America orang kulit putih lainnya. Kalau Anda baca sejarah Amerika itu banyak kelamnya. Nah, tidak mesti yang indah-indah, termasuk anti Asia yang muncul beberapa ini. Nah, nanti di video saya sudah membuat tayangan baru mengenai anti Asia di Amerika ini. Nah, ini ada kaitannya dengan ini dari tahun 90-an ke bawah itu yang di share review, nanti akan share di grup Anda ya. Nah, ini gambarnya udah agak modern nih, berwarna ya. Ini baru nih, mungkin sekitar tahun-tahun ini, abad ini, dekade ini. Women's rights are human rights. Hak perempuan merupakan hak manusia. Nah, oke? Ini menuntut hak perempuan karena itu merupakan hak manusia yang universal. Oke. Greenpeace. Nah, Anda harus tahu ini. Salah satu gerakan lingkungan yang terbesar di zaman sekarang adalah Greenpeace. Nih, ya, Greenpeace. Oke, Anda harus tahu ini. Kemudian gambar berikutnya, saya kira. Pada gambar-gambar tadi, pada dua gambar pertama menunjukkan adalah gerakan-gerakan yang menuntut tuntutannya bersifat materialistik ekonomi. Tetapi pada itu terjadi protes-protes terjadi 1960 ke bawah. Tetapi gambar berikutnya itu tidak lagi bersifat tuntutannya ekonomik materialistik, tapi bersifat non-materialistik. Maka disebut post-materialistik. Artinya, perjuangan mereka atau gerakan mereka punya tujuan non-material. Yaitu tadi, persamaan hak, kebebasan individual, ya, perempuan diakui hak-haknya karena itu adalah hak perempuan. Yang kedua inilah yang disebut dengan gerakan sosial baru yang terjadi sejak 1960. Dalam bahasa Inggris disebut New Social Movements. Dari sini Anda harus sudah membedakan mana gerakan sosial baru, mana gerakan sosial lama. Nah, kalau disebut gerakan sosial baru, Anda mungkin bertanya, mengapa disebut baru? Kan? Pada aspek apa itu disebut baru? Gitu kan? Nah, ada new di situ, ada baru di GSB dalam bahasa Inggris atau Indonesia atau NSM dalam bahasa Inggris. Nah, penyematan kata baru pada jenis gerakan sosial ini itu terkait atau disebabkan kepada tiga hal. Ya. Yang pertama disebabkan karena dilihat dari segi waktu. Nah, waktu kemunculan gerakan ini relatif baru karena dimulai sejak 1960 ke sini. Yang sebelumnya 1960 ke bawah disebut gerakan sosial lama. Baru karena memang waktunya disebut baru karena memang dari segi waktu masih baru. Tanda petik ya barunya ya, bukan baru dalam pengertian abad kan masih lama. Masih baru nih, baru belum 1 abad nih ya. Itu relatif baru. Jadi disebut baru karena memang baru muncul sejak 1960 ke sini. Ya, terutama di negara-negara barat khususnya Amerika Serikat. Disebut baru karena faktor yang kedua. Karena memiliki ciri, nah ini, karakteristik yang baru. Nah, gerakan ini disebut baru karena memang memiliki ciri-ciri, karakteristik yang berbeda dari gerakan sosial lama yang terjadi 1960 ke bawah. Gerakan sosial baru memiliki karakteristik, ciri-ciri yang baru yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh gerakan sosial lama pada 1960 ke bawah. Nah, ini baru yang kedua. Nanti apa cirinya? Nanti saya sebutkan di depan. Yang ketiga,
disebut baru pada aspek yang ketiga, karena disinilah muncul teori-teori baru dari para ahli sosiologi dan ilmu sosial lainnya yang mencoba menjelaskan model gerakan sosial baru ini. Nah, disebut baru karena memang teori-teori yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan gerakan ini adalah baru, berbeda dari teori-teori yang disebutkan digunakan untuk menjelaskan gerakan sosial sebelumnya 1960 ke bawah. Nah, apa itu teori barunya akan saya jelaskan di slide berikutnya, ya. Mari kita lihat secara jelas. Nah, tadi ini yang pertama nih. Gerakan sosial baru disebut baru karena memang dari segi waktu adalah baru. Nah, itu muncul sejak 1960 ke sini. Berarti baru kalau kita lihat sekarang baru sekitar 60 tahun. Dalam rentangan waktu manusia itu masih baru, ya. Oke. Masih baru. Contohnya apa? Nah, tadi nih ada gambar Martin Luther King Jr., Martin Luther King, gerakan sipil African American yang menuntut kesamaan hak mereka di hadapan orang-orang kulit putih. Kalau Anda baca, kenapa ini muncul? Kalau Anda baca sejarah Amerika, itu orang Afrika itu baru tahun 60-an mereka mengalami kesamaan hak. Baik itu di ruang publik atau ruang privat, khususnya di ruang publik. Baru 90 ke sinilah dengan perjuangan Martin Luther King dan kawan-kawannya, tidak ada lagi segregasi, pemisahan antara, oh ini ruang kulit putih, ini ruang kulit hitam. Sebelumnya, kalau di kampus itu, ini ada kampus orang kulit hitam, ini ada kampus orang kulit putih. Pemisahan, sekolah juga sama. Kafe, bar, juga sama. Ini bar, kafe untuk orang kulit putih, ini bar untuk kulit hitam. Dan orang kulit hitam mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil yang luar biasa oleh orang-orang baik secara pemerintah, baik secara masyarakat. Di bis saja, ya, kalau ada publik umum, orang kulit hitam itu harus memberikan kursi lebih dulu kepada orang kulit putih. Wah, bayangkan kalau ada terjadi ketika di zaman sekarang. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan sipil, hak-hak sipil di Amerika yang menuntut kesamaan hak orang-orang kulit hitam. Nah, jadi jangan terlalu kagum dengan Amerika. Memang Amerika Barat secara umum banyak kemajuan, tapi juga punya sejarah kelam. Saya yang pernah tinggal di negara Barat, di Belanda punya masa kelamnya dengan kita kan. Australia sama, punya masa kelam, mereka membunuhi orang-orang aborigin. Orang Amerika sama membunuhi orang-orang Indian. Oke? Nah, contoh lain adalah gerakan mahasiswa, kan mulai muncul gerakan-gerakan mahasiswa di kampus-kampus, gerakan feminisme, gerakan lingkungan. Nah, ini ya contohnya. Yang kedua, disebut baru, disebut baru karena memang ada muncul teori-teori baru yang menjelaskan fenomena gerakan sosial sejak 1960 ke sini. Yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. Contohnya apa? Minimal saya sebutkan 3. Ketika muncul gerakan-gerakan baru 1960 ke sini, maka para ilmuwan juga mengembangkan teori-teori baru untuk menjelaskannya. Contohnya adalah yang pertama, teori resource mobilization theory. Teori mobilisasi sumber daya. Nah, nanti apa itu saya jelaskan. Jadi dalam pandangan mereka, bahwa hal yang penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah gerakan sosial baru adalah adanya sumber daya. Baik itu yang bersifat material, uang, dan sebagainya, tapi juga non-material seperti apa? Karisma, legitimasi, otoritas, dan sebagainya. Termasuk network ya. Yang kedua, teori yang dipakai adalah political process approach. Pendekatan atau teori proses politik. Nah, dalam pandangan ini, sebuah gerakan sosial itu bisa tumbuh dan berkembang karena ada proses politik yang mempengaruhinya. Teori yang ketiga yang digunakan untuk menganalisis gerakan sosial baru adalah social constructivistic approach, pendekatan atau teori konstruktivis sosial. Nah, semua teori ini saling menjelaskan apa itu gerakan sosial baru. Ya. Nah, mari kita lihat. Nih sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda penjelasan teoritis tentang gerakan sosial baru ini. Nah, gerakan sosial baru itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dari ciri-ciri
pada gerakan sosial yang muncul pra atau sebelum 1960. Satu, pada aspek mengapa orang ikut atau terlibat dalam gerakan sosial. Nah, ini yang pertama. Nah, why protes? Atau mengapa orang melakukan protes? Di sini kita akan bahas faktor-faktor penyebab adanya gerakan sosial baru ini. Nah, kita kembali ke refer ke tadi teori mobilisasi teori. Nah, ketika ditanya apa yang mendorong orang ikut melakukan protes atau terlibat dalam gerakan sosial baru, nah, teori mobilisasi sumber daya mengatakan begini. Orang ikut protes, sebuah gerakan muncul atau berkembang karena memang mereka memiliki sumber daya. Sumber daya itu bisa uang, material, bisa juga fasilitas, kantor, dan sebagainya. Atau juga non-material seperti karisma pemimpinnya, legitimasi pemimpinnya, baik itu agama atau non-agama, dukungan politik, atau ketenaran seseorang, selebritisnya, bisa menjadi salah satu sumber daya penting bagi kemunculan sebuah gerakan sosial baru. Nah, dalam perspektif teori proses sosial, gerakan sosial baru muncul karena memang ada kesempatan politik. Artinya, struktur politik yang ada di sebuah masyarakat atau negara memungkinkan terjadinya itu. Munculnya contohnya gerakan feminisme. Itu gerakan feminisme hanya muncul di negara yang demokratis. Atau negara-negara yang memilih itu. Tidak negara-negara yang tidak demokratis, atau yang memiliki negara agama yang kuat, seperti di Saudi Arabia, nggak mungkin itu muncul. Ya. Jadi ada proses politik yang mempengaruhinya. Nah, ketiga, persoalan apa yang menyebabkan orang ikut terlibat gerakan sosial baru, ini menurut teori konstruksionis sosial, karena memang ada konstruksi sosial atas kenyataan makna. Bahwa orang ikut protes atau terlibat gerakan sosial karena memang ingin membangun makna dirinya sendiri. Ingin memperoleh makna dalam hidupnya. Atau identitas di sini. Ingin membangun identitasnya. Menyatakan dirinya, identitasnya apa itu. Baik secara identitas secara keagamaan, secara etnik, bahkan secara gender, ya. Menyatakan emosinya dan motivasi yang bersifat pribadi atau kelompok. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang dimiliki oleh gerakan sosial baru yang berbeda dari gerakan sosial lama adalah pada aspek siapa yang melakukan gerakan sosial baru itu, yaitu who protest, siapa yang melakukan protes atau terlibat dalam gerakan sosial baru. Di sini kita akan membahas siapa pendukung gerakan sosial baru, siapa yang menjadi anggotanya, lalu siapa yang menjadi simpatisannya. Nah, kembali lagi ke teori yang tiga tadi. Nah, kalau ditanya dalam gerakan sosial baru, siapa yang protes atau terlibat dalam gerakan sosial baru, dalam perspektif teori mobilisasi sumber daya, mereka yang terlibat dalam gerakan sosial baru adalah berbeda dari gerakan mereka yang terlibat dengan gerakan sosial lama, yaitu apa? Dalam gerakan sosial baru, dalam perspektif teori mobilisasi sumber daya, adalah mereka yang terorganisir dengan baik. Nah, ini. Jadi dalam gerakan sosial baru, para anggotanya atau yang menginisiasi gerakan sosial baru adalah orang yang terorganisir. Dalam sebuah organisasi tertentu, ada pimpinannya, ada ketua, ada wakil, dan sebagainya, ada organisasi sebagainya. Ada ADART, dan sebagainya. Itu organisasi dengan baik. Dan juga mereka memiliki jaringan sosial. Mereka berasal dari kalangan profesional. Nah, misalnya dari kalangan feminis, ya, gerakan feminis itu dikelola oleh orang profesional. Banyak akademisi di situ. Atau di kalangan tadi yang Greenpeace tadi. Greenpeace itu dikelola secara profesional. Nah, mereka punya sumber daya. Sumber dayanya bisa material, uang, ya, tapi juga non-material seperti jaringan, network, kekuasaan, legitimasi agama, legitimasi negara, dukungan selebritis, dan sebagainya. Maka salah satu sumber daya penting dalam gerakan sosial baru adalah dukungan selebritas. Ya, itu penting tuh. Biasanya kalau ada sebuah gerakan yang didukung oleh selebriti tertentu, apalagi selebriti Hollywood, misalnya itu akan sukses. Misalnya, seperti misalnya Leonardo DiCaprio, tahu kan Anda? Dia mendukung gerakan penyelamatan hutan, ya, terlibat dalam penyelamatan dan sebagainya. Tapi di Indonesia artis-artis jarang ya terlibat dalam gerakan sosial seperti ini, ya, hanya beberapa mungkin, ya. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai ciri lainnya daripada aspek siapa yang melakukan gerakan sosial baru berdasarkan teori kesempatan politik. Nah,
Gerakan sosial baru itu merupakan koalisi antara penantang, orang yang menantang, elit, dan orang yang ditantang, elit politis. Bisa saja terjadi. Kalau dalam gerakan sosial lama itu pasti buruh lawan pengusaha, gitu kan? Proletar lawan kapitalis berjuis. Tapi dalam gerakan sosial baru bisa saja orang-orang yang menentang justru berkoalisi dengan orang yang ditentangnya. Nah, karena untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Ya saja, orang yang menentang pengusaha menjadi bekerjasama dengan pengusaha. Seperti kaum buruh yang sekarang, bisa saja kaum buruh yang sekarang itu karena mengadopsi model baru, dia justru berkolaborasi dengan pengusaha. Terutama yang dilakukan oleh para pengurus-pengurus organisasi buruhnya, dia diam-diam melakukan kolaborasi dengan para pengusaha. Yang ketiga selanjutnya, dalam perspektif teori konstruksi sosial, nah ini, gerakan sosial ini berbentuk namanya grup counter budaya. Grup-grup yang ingin menentang budaya yang ada dalam masyarakat. Yang budaya ini dianggap tidak sesuai lagi, tidak dengan budaya yang baru, budaya yang tidak sesuai dengan keadilan sosial, budaya yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, atau budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Nah, ini namanya grup tumbuh dalam grup counter budaya. Contohnya dalam grup yang ingin membangun identitas seperti kelompok-kelompok identitas keagamaan, ya misalnya di Indonesia ada komunitas yang minoritas, misalnya ada Ahmadiyah itu kan kecil. Nah, di dalam gerakan di negara yang terbuka seperti Indonesia, mereka ingin memunculkan dirinya, identitas keagamaan mereka yang berbeda dari kebanyakan mayoritas umat Islam. Nah, walaupun itu perbedaannya bersifat pinggiran ya, maka mereka muncul dengan organisasi tertentu, misalnya Syiah bergabung dalam Ijabi, maju dalam sebagainya dan sebagainya. Ahmadiyah juga sama, dan itu di gerakan Kristen juga sama gitu kan. Nah, inilah salah satu contoh bahwa gerakan ini muncul karena ingin membangun identitas sendiri atau membangun dalam hal lain juga ingin melakukan counter budaya terhadap budaya dominan di dalam masyarakatnya. Oke. Sekarang yang terakhir. Gerakan sosial baru disebut baru dan berbeda dari gerakan sosial lainnya pada aspek bentuk-bentuk gerakan yang mereka buat. Kan? Nah, jadi kita bicara tentang namanya forms of protest, bentuk-bentuk protes yang diselenggarakan, yang dibangun, yang dipilih oleh gerakan sosial baru ini. Nah, di sini melibatkan bagaimana cara-cara yang diadopsi oleh gerakan sosial baru, taktik yang digunakan, dan semuanya berbeda atau kebanyakan berbeda dari gerakan sosial lama. Nah, contohnya apa? Nah, dalam perspektif teori mobilisasi sumber daya, nah gerakan sosial baru ini mereka melakukan tindakan atau memilih taktik dan strateginya bersifat rasional. Tidak lagi emosional. Oke. Jadi semua ada alasan rasionalnya. Taktik yang mereka gunakan terukur, terencana, dan sebagainya. Di sana ada ART-nya, ada strateginya, bagaimana memulai tujuan mereka itu ada strateginya tertulis dan sebagainya. Semua dirancang secara rasional dan terstruktur. Terencana itu jelas. Juga mereka melibatkan atau menggabungkan diri dalam lembaga politik tertentu, misalnya menjadi sebuah organisasi. Atau mereka bergabung berafiliasi dengan sebuah organisasi politik tertentu. Nah, juga mereka, salah satu kelebihan gerakan sosial baru adalah kemampuan dalam melakukan lobbying. Lobbying itu artinya upaya mempengaruhi kebijakan, baik itu pemerintah atau DPR, untuk supaya sesuai hasilnya undang-undangnya itu dengan kepentingan gerakan itu. Nah, ini biasa di negara-negara Amerika ya. Jadi ada kelompok tertentu, ada kelompok masyarakat, khususnya gerakan sosial, yang mencoba mendekati pemerintah atau lembaga legislatif, termasuk juga hukum, supaya hasil hukumnya, hasil undang-undangnya, kebijakan pemerintah itu bersesuai atau mendukung upaya tujuan-tujuan dari gerakan sosial yang bersangkutan. Yang paling nyata misalnya, nah ini yang agak unik. Ada gerakan yang justru menentang gerakan yang anti merokok misalnya. Nah, gerakan anti merokok ini mencoba mendekati pemerintah, melakukan lobby supaya pemerintah misalnya peredaran rokok itu dibatasi kalau tidak bisa dihilangkan. Misalnya dengan menaikkan cukai rokok, sehingga rokok harganya menjadi mahal, sehingga masyarakat tidak gampang membeli rokok karena itu berbahaya secara ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Juga mereka mendekati DPR supaya DPR menyetujui rancangan undang-undang yang
tidak mudah penyebaran rokok di masyarakat, mencegah anak-anak kecil merokok dengan lebih cepat dan sebagainya, juga larangan iklan di ruang terbuka dan sebagainya. Nah, juga menaikkan cukai. Nah, ini adalah salah satu contoh mereka melakukan lobby. Tapi pada saat yang sama juga, nah kalau yang tadi kan ingin merubah keadaan, tapi juga ada gerakan sosial yang didukung oleh perusahaan Amerika, perusahaan tertentu, justru ingin mempertahankan keadaan yang ada, yaitu ingin tetap orang merokok. Ada itu. Yaitu yang disponsori oleh perusahaan rokok. Muncul juga lobby-lobby dari perusahaan rokok, ada gerakan tertentu yang tetap merokok, ada tuh. Jadi gerakan ini justru upaya orang tetap merokok yang biasanya didukung oleh perusahaan rokok. Mereka juga sama mendekati pemerintah, mendekati DPR supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan rokok, perusahaan rokok. Juga undang-undang DPR juga tidak merugikan mereka. Maka Indonesia berhasil tuh. Sampai sekarang upaya untuk menaikkan cukai rokok yang mahal itu tidak berhasil. Karena lobby kuat pada pengusaha rokok. Dan juga untuk menaikkan harga rokok sampai 50.000 juga nggak berhasil, karena memang itu lobby kuat para pengusaha rokok. Dan orang-orang tertentu yang mendukung rokok. Saya sendiri tidak merokok. Saya harap Anda juga di sini tidak merokok ya. Oke. Kemudian, selanjutnya bentuk-bentuk protes yang merupakan ciri dari gerakan sosial baru adalah bahwa ini dalam teori proses sosial, jadi gerakan sosial baru itu bersifat rasional. Nah, ini rasional. Kemudian instrumental, itu dijadikan gerakan itu merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan mereka. Dan berorientasi ke pemerintahan atau kebijakan. Jadi mereka berupaya untuk mempengaruhi pemerintah. Baik itu legislatif, supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro mereka, sehingga sistem politik mempengaruhi atau membuka jalan bagi gerakan sosial baru itu. Dan juga misalnya mempengaruhi DPR. Nah, bentuknya misalnya apa? Mereka melakukan sit-in strikes, artinya demonstrasi atau protes dengan menduduki gedung tertentu misalnya. Ya, datang ke gedung tertentu DPR, datang ke kantor pemerintah, bisa bersifat kekerasan atau non-kekerasan ya. Terakhir, ciri terakhir dari gerakan sosial baru dalam aspek bentuk untuk protesnya mereka adalah dari perspektif teori konstruksionis sosialnya. Nah, gerakan sosial baru itu bersifat ideologis. Artinya, gerakan sosial baru itu punya tujuan-tujuan ideologis. Nah, ideologi yang namanya ideologi itu kan paham bisa bersifat individu atau kelompok. Yang mereka perjuangkan adalah ideologi mereka. Nah, berbeda dari gerakan lama. Gerakan lama itu yang tujuan mereka adalah bersifat ekonomik materialistik. Ingin naik gaji, ekonomi mereka meningkat gaji mereka, tapi tidak punya tujuan ideologis. Tapi ada memang tentu gerakan buruh tertentu ideologis karena dipengaruhi oleh Marxis. Tapi umumnya gerakan sosial baru ini bersifat ideologis. Contohnya apa tadi? Seperti tadi dicontohkan oleh Anda, gerakan 212. Itu ideologis. Karena dipengaruhi oleh ideologi Islam melawan anti non-Muslim dalam hal kepemimpinan. Itu ideologis. Targetnya adalah menyingkirkan Ahok dan menaikkan Anies. Berhasil mereka. Itu ideologis. Nah, ini dalam konteks negara Indonesia betul seperti siapa tadi bilang, ini sebenarnya tidak mencederai kebenekaan Indonesia sebenarnya. Oke. Nah, ekspresif GSB ini, perasaan Anda diberi peluang dengan GSB ini untuk mengungkapkan perasaan Anda, bebas. Oke. Kemudian berorientasi pada identitas. Nah, ini. GSB ini satu cirinya adalah gerakan identitas. Kalau Anda punya identitas, Anda ingin wujudkan kelompok Anda itu melalui gerakan sosial. Misalnya nih, nah sekarang di kalangan Sunda sendiri, nah sekarang muncul gerakan baru untuk meningkatkan kesadaran kesundaan, ya di kalangan masyarakat Sunda sekarang, di kalangan sejak tahun 2000, mungkin 10 tahun terakhir ini lah ya, muncul gerakan bagaimana orang Sunda kembali menyadari tentang kesundaannya. Diwujudkan misalnya dalam pakaian pertama kali ya. Ada pemerintahan hari Rabu pakai pangsi, Rabu Nyunda gitu kan, Kamis pangsi. Nah itu adalah upaya dari menumbuhkan semangat identitas kesundaannya. Sekarang banyak populer kan memakai ikat Sunda kembali. Oke, saya juga suka pakai itu ya. Nah, saya juga pakai misalnya tadi saya suka membuka salam dengan sampurasun. Nah, itu salah satu adalah bentuk dari gerakan sosial untuk membangun berdasarkan identitas kesundaan. Nah, itu banyak terjadi.
Nah, ini saya kira hal yang positif, yang baik dalam konteks kesundaan untuk memelihara kekayaan budaya, kekayaan filsafat, kebudayaan tradisi masyarakat Sunda khususnya. Hal yang sama juga terjadi di masyarakat Jawa, di masyarakat lain-lainnya seperti itu. Jadi gerakan sosial budaya bersifat identitas, berorientasi pada identitas. Misalnya bisa bersifat ini agama masuk identitas, orang yang semakin banyak gerakan-gerakan Islam kan, gerakan di Kristen juga banyak, di Buddha, Hindu, dan sebagainya. Juga gerakan-gerakan alternatif lifestyle, ya kan banyak juga tuh. Sekarang misalnya fenomena gerakan hijrah, gitu kan, itu juga termasuk gerakan sosial baru. Atau sebaliknya gerakan-gerakan yang ingin kembali ke alam, ya, meninggalkan misalnya gaya hidup lama perkotaan, misalnya. Kemudian juga apa itu termasuk upaya-upaya meningkatkan identitas, termasuk yang mungkin ada sebut ekstrim, yaitu gerakan LGBT, ada termasuk salah satu gerakan sosial baru dalam bentuk berorientasi pada penegakan identitas kelompok, ya. Itulah uraian saya, ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya, ya, mengenai apa itu gerakan sosial baru, apa ciri-cirinya, dan mengapa disebut baru, yang membedakannya dari gerakan sosial lama. Ini mesti Anda pahami dengan baik, ya. Ketika nanti ada ditanya tentang ini, Anda mesti bisa. Ini juga mungkin nanti akan masuk di soal kuis, ya, nanti.